ada sedotan, gunting, kardus, karton manila, kertas bergambar, tali, double tip, lakban, dan pulpen. Cara pembuatan alat peraga yaitu sebagai berikut. Untuk wayang kerangka dan otot, yang pertama, memotong kertas bergambar tulang dan otot. Yang kedua, menempelkan gambar yang telah digunting ke atas kardus menggunakan double tip. Selanjutnya, memotong kardus mengikuti pola gambar tersebut. Yang kedua, menggabungkan masing-masing pola tulang ke atas pola otot menggunakan lakban, lalu menyambungkan semua bagian anggota tubuh mulai dari ujung kedua lengan atas, kedua bahu, kedua pinggul, kedua ujung paha, dan terakhir kedua lutut menggunakan tali yang telah disiapkan. Lalu, untuk membuat alat peraga sendi tulang dan otot, yang pertama adalah menggambar pola telapak tangan ke atas kertas manila. Yang kedua, menggunting kertas manila mengikuti pola dan memotong sedotan menjadi 14 ukuran pendek dan 5 ukuran panjang. Yang ketiga, menempelkan potongan sedotan ke atas kertas manila yang telah digunting, lalu memasukkan tali ke dalam sedotan yang telah ditempelkan. Setelah semua selesai, kedua alat peraga siap digunakan. Berikut cara penggunaan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak pada manusia dan fungsinya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Udah mulai. Udah selesai. Nah, kalian tahu nggak sih gerak itu apa? Ya kan, gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan yang kita terima. Nah, di sini yang mendukung terjadinya gerak adalah otot, tulang, dan sendi. Nah, coba kalian renggangkan tangannya. Oke, seperti ini. Angkat tangannya, rentangkan tangannya. Nah, itu termasuk adanya gerak gitu kan. Nah, yang seperti Ibu tadi katakan adalah yang mendukung terjadinya gerak ada 3, yaitu otot, tulang, dan sendi. Nah, otot ini disebut dengan organ gerak aktif karena dia yang menggerakkan tulang supaya bergerak. Nah, sedangkan tulang tadi adalah organ gerak pasif karena dia digerakkan oleh otot, sedangkan sendi adalah yang menghubungkan antar tulang. Kan? Nah, di sini Ibu mempunyai 2 alat peraga. Yang pertama adalah wayang, kerangka, dan otot, dan alat peraga sendi, tulang, dan otot. Oke. Nah, kita perhatikan yang wayang ini. Nah, otot ini yang menyelimuti tulang. Jadi, tulang ini dia berada di dalam otot ini. Oke. Nah, yang otot ini dia terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos ini adalah otot yang bekerja di luar kesadaran manusia. Nah, contohnya ada di dalam pencernaan, di dinding rahim, seperti itu. Nah, otot ini fungsinya adalah untuk melancarkan pencernaan. Kedua adalah otot lurik atau bisa disebut dengan otot rangka. Kenapa disebut dengan otot rangka? Karena dia menempel di dekat dengan bagian tulang-tulang rangka, seperti itu. Nah,
bekerja di dalam kesadaran manusia. Yang terakhir adalah otot jantung. Seperti namanya, otot ini berada di dalam jantung. Nah, otot ini bekerja di luar kesadaran manusia. Ketika kita masih tidur, otot ini bekerja. Nah, otot ini berfungsi untuk meredarkan darah ke seluruh bagian tubuh, seperti itu. Nah, yang kedua, rangka ini berfungsi untuk menopang tubuh kita. Nah, tulang ini yang membentuk tubuh supaya dapat berdiri tegak, menopang tubuh, seperti itu. Tulang ini mempunyai dua anggota gerak. Ada yang dinamakan dengan organ gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas ini yang disebut dengan tangan, dan anggota gerak bawah disebut dengan kaki. Seperti itu. Di sini yang menghubungkan antar tulang ini disebut dengan sendi. Nah, coba kita lihat media ini ya, coba kalian perhatikan. Nah, ini diibaratkan sebagai tulang, dan yang di sela-sela ini disebut dengan sendi, dan yang benang ini dinamakan dengan otot. Jadi ketika kita bergerak, otot ini yang menggerakkan ya, kita tarik ototnya. Nah, jadi otot ini yang menggerakkan tulang-tulang ini, dan sendi ini yang membuat tulang kita tidak kaku. Coba kita lagi ya, ini ya, jadi dia bisa menggenggam seperti ini, bisa bergerak lagi. Ini kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan yang kita terima. Nah, sedangkan alat penunjang gerak itu ada 3. Yang pertama ada otot, ada tulang, dan ada sendi. Nah, otot ini yang disebut dengan organ gerak aktif yang menggerakkan tulang, sedangkan tulang disebut dengan organ gerak pasif yang digerakkan oleh otot, sedangkan sendi merupakan alat penghubung antar tulang. Cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran kita bermanfaat, dan jangan lupa untuk belajar kembali di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Itu tadi video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah